Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Maria Simarmata, MPMS 1D0-18043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembiayaan perusahaan pertanian. Jenis-jenis model pembiayaan perusahaan pertanian ada dua, yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal asing atau hutang terbagi atas tiga: hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Modal asing adalah sejumlah dana yang dikeluarkan untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang diinginkan oleh investor asing sebagai modal membangun dan mengembangkan perusahaan tersebut. Dan salah satu dari ketiga hutang adalah hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek sendiri adalah segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam waktu 12 bulan berjalan. Jenis-jenis hutang jangka pendek terbagi atas 5: hutang dagang, hutang wesel, hutang dividen, yang pendapatan diterima di muka, dan hutang biaya. Hutang dagang adalah jenis pinjaman di mana pelunasannya dalam waktu singkat. Jenis hutang yang satu ini terjadi jika sebuah perusahaan atau seseorang melakukan pinjaman atau kredit guna mendapatkan barang tertentu. Hutang wesel adalah jenis pinjaman yang terjadi atau dilakukan oleh seseorang yang menggunakan sebuah bukti secara tertulis. Dividen adalah jenis hutang yang merupakan yang akan diberikan untuk investor. Investor tersebut merupakan seseorang yang dananya dihutangi untuk keperluan penggunaan dalam pendanaan perusahaan tersebut. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Jenis yang hutang ini di mana pembayaran merupakan salah satu jenis hutang yang dimana pendapatannya akan didapatkan terlebih dahulu. Nantinya, pemilik usaha belum didapatkan pada saat produk maupun jasanya belum diberikan kepada konsumen atau pelanggan tersebut. Yang kelima adalah hutang biaya. Hutang biaya adalah salah satu jenis hutang yang dilakukan atau terjadi saat seorang pemilik usaha mencatatkannya ke dalam beban pengeluaran perusahaan tersebut. Yang kedua adalah hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu lebih lama dari jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Hutang jangka menengah itu terbagi atas dua, yaitu term loan dan leasing. Term loan itu dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Sedangkan leasing persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva mengizinkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada leasornya. Yang ketiga adalah hutang jangka panjang. Hutang yang satu ini merupakan salah satu produk hutang yang pembayaran atau pelunasannya diberikan tengah waktu yang cukup lama. Atau bisa dibilang waktu pelunasan dan pinjamannya cukup lama, yaitu lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang ini terbagi atas dua, yaitu hutang hipotek dan hutang obligasi. Hutang hipotek sendiri adalah jenis hutang jangka waktu panjang yang dananya sesuai dengan perjanjian awal dan sebagai jaminan hutang ini akan menggunakan jaminan dari harta tetap si pengaju hutang. Yang kedua itu hutang obligasi. Hutang obligasi adalah jenis hutang yang merupakan salah satu hutang terjadi akibat dari perjanjian yang ditentukan dengan adanya dana yang turun melalui surat obligasi. Modal sendiri. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam dalam sebuah perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri tinjau dari sudut likuiditas yang merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Yang dibagi atas dua, yaitu saham biasa dan saham preferred. Saham biasa adalah surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban yang menyangkut Anda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Sedangkan saham preferred jenis saham yang memiliki hak-hak istimewa tambahan dari saham biasa. Pada dasarnya, saham ini adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Modal kerja terbagi atas tiga: konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional.
Modal kerja sendiri adalah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan tersebut. Terbagi atas 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif. Berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Dalam hal ini dilakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif adalah modal kerja, yaitu kelebihan dari sejumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga disebut dengan net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional merupakan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan itu sendiri. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk peningkatan laba perusahaan. Jadi, semakin banyak pengguna dana, seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan dan juga sebaliknya. Dan yang terakhir adalah penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja ditujukan untuk pengeluaran untuk gaji karyawan, upah, serta biaya operasional perusahaan. Yang kedua, pembentukan dana. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap seperti bangunan, tanah, mesin, dan kendaraan. Yang keempat, pengeluaran pembelian bahan baku, produk, ataupun barang dagangan. Dan yang terakhir adalah untuk menutupi kerugian disebabkan oleh penjualan surat-surat berharga perusahaan. Demikian presentasi saya tentang modal pembiayaan perusahaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat sore.